Kalau lagi 17-an ini biasanya yang paling diingat pengalaman masa kecil apa sih? Sebenarnya dulu tuh selalu menang lomba kerupuk sama lomba masukin apa tuh pensil gitu ya ke dalam botol tuh. Selalu menang atau selalu ikut? Jangan suka klaim. Selalu menang juga Oh, karena beneran? aku harus klaim, aku harus memberitahu bahwa aku tuh punya keseimbangan yang sangat baik. Masa? Jadi seriusan. Jadi ketika harus di posisi Nggak harus ditunjukkan di memang. posisi tersebut aku bisa benar-benar menahan core dan lain-lain sehingga pensilnya langsung masuk ke dalam botol. Berarti tadi harusnya kita bukan lomba kerupuk. Nah, harusnya itu. pasti menang. Pasti menang ya? Pasti menang. Aduh seru banget. Tapi yang jelas kalau ngomongin Indonesia, ngomongin nasionalisme itu sesuatu yang dianggap normatif nggak ya? Aduh normatif banget sih. Aduh basi banget sih. Itu kayak gitu atau sebetulnya gimana? Enggak sih, sejujurnya. Karena dari kecil aku kebetulan berkesempatan buat pindah-pindah gitu, Mbak. Jadi aku lahir di Surabaya, lalu TK di Makassar, sempat SD di Papua, lalu baru pindah ke Jakarta. Jadi melihat berbagai macam keragaman Indonesia. Lalu ketika SMA bisa sekolah di luar, merasa menjadi representasi ya untuk negara ini gitu. Bahkan sekarang ketika kuliah pun di luar, saya nggak bilang sedikit muridnya anak-anak Indonesia yang ada di sana gitu. Cuma saya selalu menganggap kalau ketika kita berada di luar negara ini, kita adalah menjadi representasi dari negara tersebut, dari negara, agama, dan keluarga sih kalau menurut saya gitu. Jadi bagaimana caranya untuk tetap bisa menjadi yang terbaik dan menunjukkan kalau Indonesia tuh keren gitu. Dan biasanya kalau ada di luar memang jadinya jauh lebih apresiatif terhadap Itu berasa banget sih. Itu sangat berasa sekali ketika di luar tuh, mungkin karena kita menjadi minoritas kali ya. Kayaknya selalu seperti itu sih. Ketika kita menjadi minoritas, apalagi kalau kita pernah jadi mayoritas terus ke satu tempat jadi minoritas, berasa banget itu. Value-nya jadi, wah gila gue Indonesia banget ya ternyata. Dan jadi jauh lebih bisa berempati ketika kita kembali ke tanah air ya. Ya. Dan berada pada posisi yang mungkin berbeda ketika di luar negeri. Belajar di Melbourne, kuliah apa yang paling seru selama ini kuliah di Melbourne? Kemarin sempat yang seru dan cukup sulit. Kemarin tuh aku ngambil kelas journalism kan. Oh gitu. Karena memang salah satu specialization dari majorku adalah journalism gitu. Aku sempat ngambil journalism, terus itu semester pertama, terus di salah satu tugas sekolahnya adalah kita diharuskan menulis jurnalis dari negara kita masing-masing, lalu apa yang membuat mereka spesial. Dan waktu itu aku menulis Banana. Sumpah? Dan waktu itu waktu itu ceritanya di zaman-zaman RKUHP dan KPK saat itu, lalu saya sempat menonton interviewnya dan lain-lain. Saya tulis kenapa Banana menjadi spesial, saya tulis because she's not afraid to die. And she's not afraid to be in the wrong, aku bilang gitu. Oh wow, itu flatter banget. Ya aku dari kemarin pengen ngomong, terus sekarang baru kesempatan. Aduh aku jadi GR, ini kalau di close up pasti pipiku merah nih. Karena Iqbal Ramadan baru aja ngaku kalau aku, apa tadi? Jangan aku yang ngomong, nanti Oh aku iya, GR. itu apa namanya, kayak jurnalis yang kita anggap berpengaruh lah di. Harus diulang-ulang nih, harus di bold. Ntar dibikin highlightnya. Oh iya dibikin highlight, gitu. Jadi yang dijual ini. Yang jelas Bal, Dilan heboh banget, terus habis itu Bumi Manusia, berperan jadi Minke. Ketika memerankan itu kan tentunya kan berusaha menyelami perasaan batin, walaupun itu karakter fiksi, tapi kan terinspirasi oleh Tirto begitu. Jadi apa sih yang kemudian pembelajaran terpenting yang Iqbal dapat dalam proses menyelami karakter itu? Ngomongin Minke kali ya. Wow, itu proses yang cukup spiritual sih. Kayaknya dari mulai pertama kali ditawarin. Soalnya aku baca dulu waktu masih di Amerika kan. Tanpa tahu kalau ternyata akan ada filmnya, mau diproduksi dan lain-lain, aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Lalu ternyata ketika di casting lalu terpilih, lalu prosesnya itu cukup apa ya? Ya spiritual sih, maksudnya mencoba untuk menjadi, karena researchnya ini kan kalau Dilan 1990, aku masih bisa ngobrol sama ibuku tentang bagaimana situasi saat itu. Ini 1890. Kalau ngobrol sama orang yang dari 1890 serem malah kayaknya. Jadi mungkin yang bisa dipelajarin untuk penerimaannya Minke sebagai pribumi sih. Maksudnya ketika dia waktu itu menjadi satu-satunya yang bersekolah di HBS, lalu sempat ada penolakan tentang dirinya menjadi pribumi, dia pengen jadi Indo dan lain-lain. Sejujurnya aku juga merasakan itu waktu pertama kali keluar negeri untuk sekolah. Banyak akhirnya value-value yang aku rasa kok kayaknya nggak cocok ya dengan globalisasi atau apapun itu. Sampai akhirnya setelah mendalami Minke, ya justru harusnya value itu yang kita emphasize dan kita sesuaikan, kita adjust lagi dengan segala culture dan yang ada di dunia saat ini gitu. Dan itu cukup menginspirasi sih buat aku untuk always kembali ke akarnya, ke roots gitu. Orang-orang suka nanya, emang lu 100% Indonesia ya? Insya Allah gitu, selalu. Memang ada yang meragukan keindonesiaan Iqbal Ramadan? Orang-orang suka kayak merasa, nggak tahu ya, mungkin
karena orang-orang taunya mungkin sekolah di luar dan lain-lain. Jadi akhirnya kenasionalismenya jadi sering dipertanyakan gitu. Jadi kayak, tapi kenapa harus dipertanyakan sebenarnya? Kesel nggak kalau digituin? Lumayan sih, kayak apa yang membuat saya tidak Indonesia tuh apa gitu? Apakah karena bersekolah di luar kah? Atau mungkin bahasa-bahasa yang saya gunakan ketika berinteraksi dengan para followers gitu, yang menurut saya itulah caranya untuk berkomunikasi dengan anak-anak muda sekarang untuk menyampaikan sesuatu gitu. Tapi ya, again, kita tidak bisa membuat semua orang bahagia, jadi Betul. Nextnya apa nih? What's next for Iqbal Ramadan? kuliah itu tetap nomor 1 sih sekarang. Udah mulai masuk tahun kedua, jadi materinya juga udah lumayan. Pengen produksi film lagi. Goalsnya sih sebenarnya pengen banget produce, Mbak, aku tuh. Pengen banget gitu menjadi orang di balik layar. Pengen banget, dan tetap pengen main musik dan belajar terus sih, harus selalu menjadi murid. Terus Semua murid, semua guru. semua murid semua guru. Pembelajar seumur hidup. Itu dia.